Baik, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita akan membahas materi dari bukunya Chopra. Kita bisa menggunakan buku Chopra yang six edition seperti yang ditampilan di layar ya. Yang ini atau juga bisa yang ini juga sama-sama six edition ya, sama-sama edisi ke-6. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini juga sama saja. Mirip, sama juga isinya, mirip ya. Nah, kita akan membahas part 3. Part 3 kita akan membahas chapter 8 ya. Chapter 8 itu adalah aggregate planning in a supply chain. Nah, sebelum nanti kita akan mencoba latihan menggunakan software Excel, kita sedikit review dulu tentang aggregate planning ya. Ini yang saya review tidak banyak, singkat saja karena nanti kita akan fokus pada pengerjaan case study menggunakan Excel ya, linear programming baik itu yang Excel yang manual atau spreadsheet-nya atau pakai solvernya. Nah, yang review sekilas tentang agregat planning strategi di sini diterangkan di bukunya. Eh, Nah, perusahaan ada yang menggunakan beberapa strategi dalam memenuhi demand dari customer ya. Ada yang menggunakan strategi kapasitas ya, ada yang menggunakan strategi inventory, ada yang menggunakan strategi backlog ya. Yang kita sudah kenal mungkin sudah dipelajari di mata kuliah P3 pengendalian perencanaan produksi. Ada strategi C strategi. Ini menggunakan kapasitas sebagai eh, strategi. Jadi jumlah yang diproduksi itu tidak konstan atau naik turun. Jadi menggunakan kapasitas. Jadi nanti bisa ketika demand-nya turun, nanti kapasitasnya diturunkan, ya. Ketika demand-nya naik, kapasitasnya juga dinaikkan gitu. Jadi nanti dengan cara apa namanya menambah jam kerja atau overtime atau lembur, atau mungkin nanti subkontrak ke pihak ketiga, atau mungkin nanti dengan menambah meng-hire tenaga kerja yang baru ketika menaikkan kapasitas. Ketika menurunkan kapasitas, mungkin dengan cara melay-off karyawan atau pekerja gitu. Konsekuensinya apa? Resikonya apa? Ya nanti pasti ada resiko cost yang muncul karena menaik turunkan kapasitas. Tetapi keuntungannya apa? Keuntungan dari C strategi ini adalah inventorinya relatif tidak banyak. Sehingga mengurangi cost inventory, sehingga mengurangi space inventory. Karena jumlah yang diproduksi sesuai dengan mendekati atau relatif mendekati dengan demand yang muncul gitu. Sehingga tadi resikonya adalah tadi cost atau biaya yang muncul karena menaikkan kapasitas ya, upah tenaga kerja yang naik, lembur, subkontrak gitu ya. Kemudian nanti kalau diturunkan dengan cara cost yang muncul karena melay-off karyawan atau memberhentikan karyawan atau mengistirahatkan karyawan dan seterusnya. Tapi tadi keuntungannya adalah inventorinya, cost-nya relatif lebih rendah. Space inventory-nya rendah. Kemudian ada perusahaan yang menggunakan strategi inventory. Ini kita kenal dengan level strategi. Jadi perusahaan itu konstan dalam produksinya, konstan ya, konstan dalam produksinya, sama terus begitu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ya nanti kita punya stok yang banyak.
Tapi apakah resikonya? Resikonya adalah cost inventory yang cukup tinggi. Kemudian butuh space inventory yang cukup besar. Ya, jadi kalau level strategi ini adalah butuh inventory yang besar, yang banyak. Jadi ketika demand-nya rendah, tentunya akan tinggi inventorinya. Ya nanti itu ditumpuk sebagai ketika nanti demand-nya tinggi, ketika peak season, nanti itu akan digunakan untuk memenuhi demand ketika peak season. Itu yang level strategi. Kemudian ada yang menggunakan eh, strategi eh, melayani demand yang melayani demand yang muncul sesuai dengan jumlah inventory yang ada gitu ya. Sehingga nanti ada potensi backlog. Jadi demand-nya berapa ya kita layani sesuai dengan inventory yang ada. Kalau ternyata ada kekurangan, ternyata demand-nya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah inventory-nya, ya nanti itu akan menjadi backlog atau back order akan dipenuhi di periode berikutnya. Misalkan pada bulan Januari itu demand-nya 2.000, ternyata inventory hanya ada 1.500. Sehingga ada 500 demand yang belum terpenuhi. Nanti itu bisa dipenuhi di periode berikutnya atau bulan berikutnya, bulan Februari misalkan. Itu kalau konsumen mau menunggu. Kalau konsumen tidak mau menunggu, sehingga dia beralih eh, ke tempat yang lain, maka akan terjadi loss sales. Nah, saya kira itu sedikit review tentang uh, beberapa strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi demand dari customer. Nah, sekarang kita lanjut ke langsung saja ke case study-nya, yaitu aggregate planning di Red Tomato Tools. Jadi kalau kita baca bukunya Chopra ini, Red Tomato Tools itu adalah perusahaan pembuat alat-alat perkebunan atau pertamanan. Ya, pertamanan ini ditampilkan datanya ada 6 bulan demand forecast. Mulai Januari itu paling kecil sampai dengan Juni. Kalau kita lihat di tabelnya adalah bulan April adalah bulan yang peak season, demand puncak dengan tertinggi ya, 3.800. Nah, ini juga ditampilkan di tabel 83 kos-kos yang muncul dalam perhitungan nanti kita akan menghitung latihan menghitung agregat planning menggunakan Excel. Ada kos material, kos bahan baku yang muncul untuk produksi itu $10 per unit. Kemudian kos simpan inventory holding cost itu $2 per unit per month. Kemudian kos yang muncul karena stock out atau backlog itu $5 per unit per month. Kemudian biaya hiring dan pelatihan atau training cost itu $300 per pekerja. Kemudian biaya melayoff, biaya memberhentikan atau mengistirahatkan karyawan itu $500 per pekerja. Kemudian biaya upah tenaga kerja itu $4, sorry, labor hour required. Jadi jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu produk itu 4 jam per unit. Jadi pekerja itu butuh 4 jam untuk membuat satu unit barang. Kemudian upah tenaga kerja regular time cost itu $4 per jam. Upahnya $4 per jam. Kemudian upah lembur overtime cost itu $6 per jam. Kemudian upah cost biaya subcontracting itu $30 per unit. Jadi dalam case ini ditampilkan bahwa kondisi existing Retomato itu menjual satu barang dengan harga $40. $40. Kemudian di awal bulan, di awal periode Januari itu perusahaan punya 1.000 inventory ya, dengan mempunyai 80 pekerja di awal. Kemudian ada 20 hari kerja dalam sebulan
Tadi tiap pekerja itu diupahi 4 dolar per jam. Ya, 20 hari per bulan. Dalam sehari itu ada 8 jam kerja nih. Dalam sehari ada 8 jam kerja. Each employee works 8 hour per day on sick time and the rest on overtime. Ini 8 jam kerja. Ya, 8 jam kerja sudah dengan itu regular time ya. Kemudian juga di sini ada batasan bahwa mesin produksi tidak ada batasan limit. Kemudian overtime itu maksimal 10 jam per bulan. Jadi per karyawan itu maksimal hanya boleh overtime 10 jam per bulan. Nah, kemudian di sini juga diterangkan bahwa tidak ada batasan untuk subkontrak, inventory, dan stock out, backlog, tidak ada batasan. Kemudian eh, akan disetting nanti di akhir bulan, di akhir periode ke-6 bulan Juni, itu inventory harus tersedia 500 unit. Ya, 500 unit. Yang artinya tidak ada stock out dan di akhir Juni itu ada 500 unit di inventory. Nah, nanti kita akan coba kerjakan menggunakan Excel ya. Jadi aggregate planning using linear programming, apa saja variabel keputusannya, ada WT itu workforce, HT itu jumlah tenaga kerja yang di hire, LT itu jumlah tenaga kerja yang diberhentikan, di laid off, kemudian PT itu jumlah unit yang diproduksi, IT itu inventory, ST itu stock out, CT itu subkontrak, dan OT itu overtime. Nah, objektif objektif fungsinya apa? Nanti adalah total cost yang minimal ya, yang minimal. Komponen-komponen cost komponen-komponen costnya apa saja? Nanti ada regular time labor cost, ada overtime labor cost. Nah, ini bisa dibaca. Ada cost of hiring dan seterusnya. Ada cost of material. Nah, total costnya seperti ini. Constraint-nya adalah ada workforce, hiring and layoff constraint, capacity constraint, inventory balance constraint, overtime limit constraint. Nah, langsung saja, nanti kita akan kerjakan dengan Excel. Nanti hasilnya akan seperti di tabel 84, ya. Tabel 84 ini tampilkan ada 6 periode yang di laid off 16 karyawan pekerja sehingga yang awalnya 80 pekerja tinggal 64. Overtime-nya tidak ada. Inventory-nya seperti ini. Ada sekali stock out di bulan keempat April karena itu kebetulan adalah peak season, demand-nya puncak. Ada subkontrak 140 di bulan April. Kebetulan total produksinya konstan setiap periode, yaitu 2.560 produksi. Ini adalah level strategi, jadi konstan produksinya. Nah, coba kita akan kerjakan menggunakan Excel ya. Kita next ke, nah ini ke subbab 8.6 aggregate planning menggunakan Excel. Di sini sudah jelas rumus-rumusnya ya. Rumus-rumusnya kita akan coba kerjakan ya. Pertama kita buka Excel-nya. Nah, kita buat tabel seperti yang nanti di tabel seperti ini, tabel 86, atau juga kita buat tabel seperti ini di tabel di gambar 81 ini ya. Kita buat seperti ini tabel nanti kosongan. Nah, ini saya sudah ada, saya copy saja. Saya copy seperti ini.
Ini saya besarin. Kemudian ini kos-kos yang muncul saya copy juga. Saya copy juga. Kemudian, kemudian total cost saya copy. Kita samakan saja selnya supaya enak di C12. Nah, ini kita kosongkan dulu karena kita masih. Nah, nah, kita buat tabel seperti ini ya. Ada kolom satu periode, ini HT itu jumlah karyawan yang di hiring, LT itu jumlah karyawan yang di layoff, yang diberhentikan, yang disyaratkan, WT itu workforce, berapa jumlah karyawannya, overtime itu berapa, apa namanya, eh, lemburnya, ini inventory, ini stock out, subkontrak, ini production, demand. Demand tadi kita ambil dari tabel di buku ya, dalam 6 periode. Kemudian ini maksimum overtime available-nya. Nah, ini kita coba kerjakan dengan pelan-pelan. Di sini kita ikuti langkah-langkah di bukunya. Ya, ya, pertama workforce itu di sel D5 sampai D10. Rumusnya adalah WT sama dengan WT min 1 plus HT min LT. Ini kalau di formula sama dengan D4 plus B5 min C5. B4 eh, D5. D5 ini sama dengan D4 plus B5 min C5. Berarti sama dengan D4 min B5 plus C5. D4 min B, sorry ya. D4 plus B5 min C5. D4 plus B5 kebalik min C5. Ini kita enter. Kita copy ke bawah. Double klik. Nah, double klik. Kemudian production di sel I5 sampai I10 itu rumusnya PT sama dengan 40 kali WT kali OT I4 sama dengan 40 kali D5 plus E5 per 4. Saya tulis dulu. Ini di E5 sama dengan 40. Sama dengan 40 kali D5 D5 plus E5 per 4. Ini kita enter. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana 40 itu? 40 itu adalah jumlah yang bisa diproduksi dalam eh, sebulan ya. Sebulan per pekerja. Kan tadi dibilang, tadi mana tadi? Ini.
Jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu unit itu adalah 4 jam per unit. Berarti dengan 8 jam kerja sehari, berarti satu karyawan bisa membuat 2 unit per hari. Dalam satu bulan ada 20 hari, berarti 20 kali 2 berarti 40. Nah, satu karyawan bisa membuat 40 produk per bulan. Sehingga di sini tadi rumusnya 40 kalikan jumlah karyawan, D5 jumlah karyawan, tambah E5 ini adalah sel overtime ya. E5 ini sel overtime, jumlah lemburan, dibagi dengan 4. 4 itu tadi jumlah jam yang dibutuhkan untuk membuat satu unit. Nah, sehingga itu rumusnya, ini kita enter, kita copy ke bawah. Kemudian sel berikutnya adalah inventory. Inventory sama dengan di sel F5 sampai F10. Rumusnya ini IT sama dengan max IT min 1 plus PT plus CT min DT min ST min 1,0 sama dengan max F4 plus I5 plus H5 min G4 min J5,0. Ini supaya cepat saya copy saja ya. Saya copy saja. Tadi adalah F5, F10 berarti di sini. Nah, ini max sama dengan max F4 plus I5 plus H5 min G4 min J5,0. Ini kita enter. Ini kita taruh ke bawah seperti ini. Kemudian stock out di sel G5 sampai G10. Rumusnya ST sama dengan max 0, ST min 1 plus DT min LT min IT min 1 min PT min CT. Rumusnya sama dengan ini, sama dengan max 0, J5 plus G4 min I5 min H5 min 4. Kita tulis di formula di G5, kita copy sampai G6, G10. Ini biar cepat saya copy saja dari sini G5. Ini saya copy, saya sudah punya. Saya copy di sini. Nah, ini rumusnya sama dengan max 0 min J5 plus G4 min I5 min H5 min 4. Ini kita enter, kemudian kita copy sampai bawah sampai dengan G10. Nah, berikutnya adalah sudah selesai ya. Jadi sudah kita isi semua. Kemudian apa yang perlu dilengkapi lagi? Jumlah yang di hire di B5 B10. B5 B10 ini nanti kita tidak tuliskan formulanya. Kemudian jumlah yang di laid off itu di ciri masa 10. Kemudian maksimum overtime available diberikan 10 kali pekerja. Ditampilkan di sel M5 M10. M5 M10. Kalau di sini tampilkan di ini ya. Jadi ini di sel K5 di tempat Excel saya. Jadi maksimum overtime yang tersedia adalah maksimum satu pekerja hanya boleh 10 jam, maksimum 10 jam lembur per bulan. Sehingga kita kalikan 10 kalikan jumlah pekerja. 10 kali D5, kita enter ke bawah seperti ini. Nah, kemudian overtime di E5 10, kemudian subkontrak di H5 H10, kemudian cost. Sekarang kita ke cost. Kita ke cost, cost yang ada di tabel 83 ini kita pindah ke Excel ya. Ini kita sudah pindah. HT itu $300.
ada di Excel ya. Ini kita pindah ke Excel, biaya hiring $300, biaya let off $500, biaya biaya upah tenaga kerja per bulan tuh $640. Dari mana ini? Ini adalah dari hmm, 4 dolar, 4 dolar tadi ya, ini upah regular time cost $4 per jam. Jadi upah karyawan itu adalah $4 per jam. Nanti $4 dikalikan dengan jumlah jam kerja sehari 8 jam, kalikan dengan 20 jam kerja, 20 hari kerja dalam sebulan. Berarti ada 640. Kemudian overtime $6, inventory $2 per unit per barang per bulan, stock out itu $5, subkontrak $30, kemudian biaya material untuk produksi $10. Nah, kemudian yang kita cari adalah total cost. Total cost itu ada di objective function di ini ya, jumlah dari total cost di atas tadi. Total cost regular time labor cost, ini jumlahkan overtime labor cost, tambahkan cost of hiring and layoff, tambahkan cost of inventory and stock out, tambahkan cost of material and subcontracting. Kita dapatkan ya. Nanti kita nanti kita bikin formulanya di Excel seperti ini ya. Jadi ini yang ini total cost-nya ada di sel C12. Kita ini ya. Jadi jumlah sum dari jumlah karyawan yang di hire dari periode 1 sampai periode 6 di sel B1 sampai B10 dikalikan dengan cost HT-nya. Kemudian jumlah dari karyawan yang di laid off di sel C5 sampai C10 dikalikan dengan cost LT-nya di sini. Kemudian jumlah workforce yang bekerja di sel D5, D5 D10 dikalikan dengan cost ini upah tenaga kerja per bulan. Kemudian jumlah overtime di sel E5 sampai E10 ini di sum dikalikan dengan cost overtime. Kemudian biaya jumlah total inventory yang disimpan di sel F5 F10 dikalikan dengan biaya inventory di cost inventory di sini. Kemudian jumlah stock out di sel G5 G10 dikalikan dengan cost stock out. Begitu pula jumlah sum dari subkontrak di sel H5 H10 dikalikan dengan cost subkontrak. Kemudian jumlah yang diproduksi di sel I5 I10 dikalikan dengan biaya material untuk produksi yaitu $10. Nah, ini sudah itu kita kita enter saja. Nah, ini. Nah, tadi kan diminta bahwa inventorinya itu di akhir periode ke-6 adalah 500 ya. Inventory di akhir periode 6 500. Inventory di akhir periode 6 500 sesuai dengan case yang ada di buku ya. Nih, mana tadi? Nih, jadi inventory yang ada di akhir bulan ke-6 500. Nah, kalau kita lihat dari hasil akhir pengerjaan di bukunya bahwa ada 16 karyawan yang di layoff di periode Januari.
sehingga nanti akan menghasilkan inventory 500 di akhir periode ke-6. Ini kita coba ketik 16 di sel C5 atau di periode ke Januari. Ketik 16. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kalau kita lihat di buku ada subkontrak di periode keempat sebanyak 140. Di sini kita tulis 140. Nah, sehingga dapatlah nanti kita sesuai dengan settingan di buku ya, dapatlah inventory di akhir periode Juni atau ke-6 itu 500 inventory. Kalau kita lihat hanya mempekerjakan 64 alias 16 karyawan yang di layoff. Inventorinya seperti ini, kita sekali stock out di peak season. Ketika bulan April ada 220 stock out. Artinya ada eh, ada 220 demand yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian levelnya produksi itu level strategi ya. Jadi using inventory jadi stabil apa namanya konstan. Tiap periode memproduksi 2.560 barang. Ini berarti maksimum overtime yang tersedia. Nah, setelah dihitung, cost-nya adalah 422.660 dolar. Nah, sesuai dengan yang pengerjaan eh, di sini ya, di buku ya. Kalau kita lihat di buku, sama ini, cost-nya adalah 422.660 dolar. 422.660 dolar. Nah, saya kira itu sedikit tutorial pengerjaan agregat planning case-nya Red Tomato Tool sesuai bukunya Chopra menggunakan linear linear programming dengan spreadsheet Excel manual. Saya kira itu. Nanti tugasnya adalah kalian kerjakan case seperti ini menggunakan Excel kalian ya. Kemudian sama case-nya sama seperti ini yang saya kerjakan nanti dikerjakan kemudian di record layar seperti saya nanti sebagai tugas soal kasus pertama begitu. Terima kasih. Kita akhiri.